Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Pak Darto. Bapak masih melanjutkan memperkenalkan alat-alat laborat. Nah, kali ini alatnya yang seperti ini. Ini alat catu daya namanya ya, alat catu daya atau kadang juga disebut power supply. Gunanya untuk apa? Gunanya alat ini adalah sebagai, kalau dalam praktek-praktek di sekolahan berarti sebagai pengganti batu baterai ya, pengganti batu baterai. Karena kalau pakai batu baterai kadang nanti baterainya voltasenya berkurang begitu, jadi kadang tidak connect begitu. Nah, maka kalau menggunakan catur daya ini lebih konsisten ya, tidak naik turun tegangannya. Sumber listriknya dari listrik PLN ya, nanti kita colokkan ini ya, jacknya ini ke stop kontak listrik PLN. Jadi listrik PLN itu adalah listrik arus bolak-balik ya, atau AC, nanti akan diturunkan ya, diturunkan tegangannya. Jadi kalau listrik PLN tegangannya 220 volt, nanti akan diturunkan menjadi beberapa macam pilihan. Nanti di sini ada pilihan 0 volt ya, awalnya 0 volt, kemudian nanti bisa kalau ingin 3 volt tinggal diputar ke kanan 3 volt, kemudian bisa 6 volt, bisa 9 volt atau bisa 12 volt ya, sesuai keinginan kita. Nah, ini berarti bisa menggantikan batu baterai. Jadi kalau kita biasa menggunakan batu baterai 2, misalkan 2 itu berarti tegangannya kan, kalau satu baterai tegangannya 1,5 volt, kalau 2 kan 3 volt. Nah, 2 baterai ini bisa diganti dengan ini, diarahkan pada yang 3 volt ya, diarahkan ke 3 volt gini. Ini sudah menggantikan 2 baterai. Tegangan yang 220 volt arus bolak-balik nanti diturunkan bisa berupa tegangan arus bolak-balik maupun arus searah ya, DC atau AC ya. Nah, biasanya kita nanti menggunakan arus yang DC biar sama dengan batu baterai. Nah, nanti akan kita coba. Tapi sebelumnya mari kita kenalkan dulu bagian-bagian dari catu daya ini. Jadi yang pertama ini tadi untuk pembagi tegangan ini ya, tinggal milih sesuai kebutuhan kita. Kalau pengen 4 baterai ya berarti 6 volt ya, 6 volt. Kalau 4 baterai yang baru tuh 6 volt. Berarti ini diputar ke yang 6. Kalau 2 baterai ya cuma 3. Itu ya fungsinya untuk menggantikan batu baterai. Nah, kemudian fungsinya ya ini power ya, power. Nah, untuk matikan atau menghidupkan ini ya. Nah, jelas ini. Nah, kemudian yang ini adalah reset. Ya, reset itu kalau terjadi konslet atau arus pendek, nah, nanti ini menyala lampunya. Nah, nanti kalau sudah menyala tidak bisa digunakan, artinya maka supaya bisa digunakan ini harus dipejet ya, sehingga bisa dipakai lagi. Kemudian kalau nanti mengendaki arus yang terjadi itu arus DC seperti batu baterai, berarti pakai yang ini yang dicolokkan ya, merah dan hitam. Tapi kalau mengendaki arusnya AC berarti pakai yang ini yang dipakai ya. Ini warnanya sama, artinya boleh kebolak-balik, nggak masalah. Kalau ini warnanya merah dan hitam, biasanya merah itu yang positif, hitam itu yang negatif, biasanya begitu ya. Tapi dibolak-balik sebenarnya juga tidak apa-apa. Sing jelas harus konsisten gitu ya, konsisten. Kalau di sini merah, di alat juga merah begitu, jangan terbolak-balik. Itu ya bagian-bagiannya. Sekarang mari kita coba. Jadi alat ini tadi apa? Untuk menurunkan tegangan ya, dari tegangan listrik PLN 220 volt menjadi 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt. Nah, berarti di sini di alat ini berarti menggunakan sistem trafo ya, trafo. Ada trafonya, trafo penurun tegangan ya. Oke, begitu ya perkenalkan alatnya. Nah, sekarang kita coba. Ini kita colokkan dulu ke stop kontak ya. Kita colokkan ke stop kontak. Nah, begitu. Kalau sudah, kemudian kita powernya ya, powernya di on kan. Nah, ini sudah menyala. Sekarang kita akan ini kita 0 ya, kemudian kita putar jadi 3 volt. Sekarang kita akan mencoba untuk ngetes ini ya. Dan ini sudah ya on off. Kalau matikan berarti ini tinggal diklik gitu ya. Nah, kalau nyalakan tinggal seperti biasanya ya. Kemudian kalau ini reset, nah ini kalau terjadi konslet atau arus pendek. Jadi arusnya ketemu duluan sebelum melalui hambatan, belum melewati lampu sudah ketemu duluan. Misalkan begini, ini saya colokkan ya kabel merah, kemudian ini kabel hitam ya. Nah, ini kalau
Oke, ini daripada capek saya. Oke, begitu. Nah, ini kabelnya dua, merah dan hitam nih. Nah, ini kalau kita konsletkan ya, nah itu tak gitu langsung nyala. Ini berarti artinya konslet. Ini pengamannya ya, sekringnya. Nah, ini kalau kita gunakan tidak bisa menyala ya, untuk menyalakan lampu nggak bisa karena jeglek, ibaratnya listrik itu jeglek ya. Nah, ini pengamannya. Nah, untuk itu supaya bisa dipakai lagi, ini dipejet ya, ini pejet setnya. Nah, kan sudah nyambung lagi, bisa digunakan. Itu cara menggunakan reset. Nah, oke, sekarang kita coba untuk menyalakan lampu ya. Menyalakan lampu, kita coba menyalakan lampu. Ini saya ganti ya kabel yang sudah ada di lampunya ya. Ini oke, ini yang cabut yang merah, sudah hitam kita cabut ya. Dan ini yang sudah nempel di lampunya, yang merah dan hitam. Oke, sudah menyala ya. Ini nyala dari 3 volt, terangnya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita ganti 6 volt, kemudian nyala, kita putar ke kanan. Nah, lebih terang ya. 6 volt ini menggantikan 6 batu baterai. Jadi 6 batu baterai itu yang merah itu yang plus, yang hitam min ya. Kalau saya tunjukkan ya, berarti yang plus tuh yang sini ya, yang ini ya, yang sini plus, sini min, berarti yang sini merah, yang sini yang hitam ya. Oke, sekarang kita ganti yang 9 volt. Seperti apa nyalanya? Makin terang. Bisa kita ganti yang 12 volt. Makin terang lagi ya, kita lihat. Nah, makin terang lagi. Kemudian ini kan arus DC ya, berarti ya DC. Bagaimana kalau kita ganti ke AC yang bolak-balik? Kita bisa coba ya, kita coba sekarang kalau yang dipindah ke yang arus yang ini ya, yang AC bolak-balik. Kita turunkan dulu tegangannya. Coba kita turunkan. Nah, turun lagi. Oke, sampai 0 mati. Kita pindah sekarang. Bagaimana, apakah nyalanya sama apa tidak? Kita lihat. Ini boleh bolak-balik ya, boleh terbalik nggak apa-apa. Oke, kita nyalakan 0 ya. Sekarang 3 volt. Nah, menyala sama ya dengan tadi kira-kira. Kemudian kalau 6 volt begini ya, hampir sama nyalanya, hampir sama. 9 volt terus 12 volt. Nah, seperti ini ya, jadi hampir sama AC dan DC nyalanya. Nah, terus sekarang apakah ini berbahaya, apakah ini nyetrum apa tidak? Nah, kita bisa coba apakah ini nyetrum tidak. Nah, kadang-kadang anak-anak, bahkan ada juga pembimbing juga yang masih takut-takut dengan listrik dari sini. Listrik dari sini kan sudah diturunkan ya, jadi tegangannya rendah. Nah, kita bisa mencoba apakah ini nyetrum atau tidak ya. Kita dari AC dulu, enggak apa-apa, kita turunkan dulu ya tegangannya. Nah, kita turunkan, nyala ya. Kita pindah, kabelnya ini kita ganti ya, yang ini ya, yang karena ini sudah paten ya, nggak bisa dicopot ya. Jadi saya pakai kabel yang satunya, kita cabut. Sekarang kita pegang apakah nyetrum. Kita coba ya. Coba yang DC dulu, ya kita. Nah, ini beginikan aja biar sama ya, biar sama warnanya. Oke, kalau ini kita kita buktikan ya, apakah ini arus DC ya, ini merah dan hitam arus DC. Ini posisi ke 0, masih 0. Kita pindah ke 3 volt ya, 3 volt. Oke, sekarang kok 3 volt, ini udah 12 ya, kita pindah ke 3 volt dulu ya. Kita pegang 3 volt, ini 3 volt ya. Coba kalau tidak tahu, tidak percaya, barangkali ini kita buktikan lagi apakah ini masih menyala. Nah, ini saya pegang ya. Nah, masih menyala toh ini. Nah, masih menyala.
Nah, sekarang kita pegang. Apakah kesetrum kita pegang ya? Oh, saya pegang nih. Nggak apa-apa ternyata, nggak nyetrum ya. Jadi jangan takut nanti, nggak nyetrum nih untuk 3 volt loh ya. Nah, sekarang kalau kita pindah ke 6 volt, berani enggak ini kita? Coba juga ya, 6 volt saya pegang. Nah, ya 6 volt saya pegang, nggak apa-apa ya, nggak nyetrum. Tambah lagi sekarang 9 volt, berani enggak? Yang nyalanya udah terang loh ini, kita lihat nyalanya ya, terang ini. Apakah nyetrum? Nah, saya pegang udah, saya pegang nih. Wah, nyala terang, saya pegang. Nah, saya pegang ini nggak kesetrum ya, 9 berapa, 9 volt. Mau tambah lagi, berani 12 volt? Waduh, saya takut tuh 12 volt nanti kesetrum gimana. Udah saya coba ya, saya coba 12 volt. Ini belum saya sentuh, masih 12 volt. Saya pindah ke 12 volt. Oke, 12 volt ini ya. 12 volt. Ini saya pegang sekarang. Dua tangan. Nah, saya pegang. Enggak nyetrum ternyata. Tidak nyetrum ya, tidak strum. Oke, sekarang kita pindah Pak, yang AC, yang bolak-balik. Oke, saya pindah. Ini saya turunkan dulu. Nah, takut. Nah, kita turunkan 3 volt dulu. Ya, coba-coba kita turunkan. Ya, tahan ke sini. Ini sudah arus AC bolak-balik seperti listrik PLN. Ini 3 volt. Saya pegang ya. Atau kita nyalakan dulu. Nyala enggak? Oh, menyala ya, menyala. Ini menyala ini. Nah, menyala, saya pegang. Kan saya pegang. Nah, nggak apa-apa ternyata, sama enggak apa-apa. Saya pindah ke langsung 9 volt. 9 volt berarti enggak? Oh, nggak apa-apa, enggak nyetrum. 12 volt aja, 12 volt. Nah, 12 volt. Berani saya pegang nih, nggak nyetrum nih. Nah. Apakah betul ini ada arusnya? Nah, kita buktikan kalau saya konsletkan ya. Kamu lihat konslet enggak ini? Saya konsletkan ya. Kalau ini ketemu ya. Nah, ini gandeng tadi. Nah itu konslet. Ya toh? Nah, oh gitu. Jadi 12 volt AC belum nyetrum kan. Tapi jangan coba-coba yang lain ya. Kamu coba yang pakai power supply ini. Saya kira itu untuk perkenalan alat catu daya ya. Alat catu daya ini nanti biasanya digunakan untuk praktikum listrik dinamis ya, listrik dinamis untuk kelas 9 maupun kelas 12. Nah, itu praktikumnya, yaitu berupa praktikum rangkaian tertutup, praktikum mengukur tegangan, praktikum mengukur kuat arus, praktikum membuktikan hukum Ohm.